Pendengar Ruang Kita Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 14 September 2021. Sajian utama hari ini antara lain, BPD desak Inspektorat usut dugaan penyelewengan dana desa. Petugas sasar vaksinasi ke desa. Dan jangan lewatkan, 2 bersaudara menderita disabilitas sejak lahir. Pemirsa, inilah seputaran News Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang beramai-ramai mendatangi kantor Inspektorat Ogan Ilir. Mereka mempertanyakan tindak lanjut laporan terhadap oknum Kades yang terindikasi menyimpang dalam realisasi penggunaan dana desa. Sebelumnya, BPD Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir melaporkan oknum Kades ke Inspektorat Ogan Ilir. Mereka meminta Inspektorat menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan dana desa. BPD Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir menyatakan tahun 2018 lalu ada beberapa kegiatan fisik dari dana desa yang dinilai tidak beres. Di antaranya pembangunan 2 lapangan bola voli diduga tidak sesuai. Kemudian pembangunan tempat parkir diduga fiktif karena hasil temuan BPD pembangunan tersebut tidak ada sama sekali. Selanjutnya pada tahun 2019 rehabilitas atau peningkatan balai desa juga tidak sesuai spek, padahal dananya mencapai 700 juta rupiah. Sementara tahun 2020 rehabilitasi atau peningkatan maupun pengerasan jalan lingkungan pemukiman senilai 36 juta rupiah tidak dikerjakan. Rehabilitas atau peningkatan sarana olahraga kepemudaan milik desa senilai 71 juta rupiah juga tidak dikerjakan, serta rehabilitas peningkatan pengerasan jalan lingkungan permukiman senilai 64 juta rupiah diduga tak sesuai spek. Mereka meminta pihak Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir segera menindaklanjuti laporan terkait penyelewengan dana desa tersebut yang berdampak pada pembangunan desa. Dugaan korupsi dana desa yang ada pun tuntutan mereka itu lahan parkir dibangun di anggaran 2018 dibangunkan 2021. Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir mendesak Inspektorat mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oknum kepala desa. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Prabu Mulih melaksanakan program vaksinasi COVID-19 masuk desa bertujuan mempermudah warga mendapatkan vaksin. Vaksinasi jemput bola ini juga untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan massal seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ratusan warga desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih mendatangi tempat vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri. Pelaksanaan vaksin COVID-19 masuk desa menurut Sekretaris Daerah Kota Prabu Mulih Elman bertujuan untuk mempermudah warga yang ada di desa mendapatkan vaksin dan menghindari kerumunan yang dapat membuat penyebaran virus COVID-19 berkembang. Nah, ini tergantung stok vaksin. Artinya Dinkes sudah berusaha untuk mencukupi kuota yang diinginkan oleh masyarakat kita. Warga berharap pelaksanaan vaksin masuk desa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu desa ke desa lain sehingga semua warga tanpa terkecuali dapat menerima vaksin COVID-19. Apabila akan dilaksanakan program yang tadi seperti disampaikan, masuk ke desa-desa, door to door, ini pasti akan pelaksanaannya lebih efektif. Dari data Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, pelaksanaan vaksinasi telah mencapai 24% dan ditargetkan dari jumlah 255.000 semua warga dapat divaksin. Pemerintah Kota Prabu Mulih melalui Dinas Kesehatan terus berupaya dan meminta kepada pemerintah pusat melalui Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Beri Prima, iNews melaporkan. Polres Prabu Mulih melakukan vaksinasi massal kepada ratusan santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Vaksinasi bertujuan agar santri dan pengajar pondok pesantren terhindar dari virus COVID-19.
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, tim tenaga kesehatan Polres Prabu Mulih menyuntikkan vaksin COVID-19 jenis Sinovac kepada 500 orang santri dan staf pengajar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Kepala Bagian Operasional Polres Prabu Mulih AKP Wira menyatakan pelaksanaan vaksin COVID-19 difokuskan kepada santri dan keluarga besar santri dengan minimal usia 12 tahun. Umurnya di atas 12 tahun ke atas, itu kita fokuskan kepada santri-santri yang ada di pesantren ini dan pengurus termasuk. Kepala Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih Miftahudin menyambut baik program pemerintah memprioritaskan pondok pesantren dan warga sekitar untuk divaksin COVID-19. Jadi masyarakat sekitar kami ajak untuk melaksanakan vaksin dan alhamdulillah sudah terpenuhi ya 500 itu. Dengan telah disuntik vaksin diharapkan santri pondok pesantren beserta staf pengajar di Kota Prabu Mulih dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Dan pemirsa, angka kesembuhan kasus pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai 80%. Dinas Kesehatan Oku berkeyakinan status Oku yang semula zona orange akan turun menjadi zona hijau COVID-19. Angka kesembuhan kasus pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu memperlihatkan perkembangan baik. Jumlah terpapar COVID-19 terus mengalami penurunan. Semula ada ratusan warga terpapar COVID-19, namun dalam 1 minggu belakangan menurun menjadi 50 orang saja. Dengan kondisi ini, Dinas Kesehatan berkeyakinan Kabupaten Oku akan turun status dari zona orange menjadi zona hijau penyebaran COVID-19. Kabid Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes Oku Andi Prapto menyatakan segala upaya terus dilakukan antara lain gencar melakukan sosialisasi dan himbauan agar masyarakat tertib menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya secara bertahap terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat melalui fasilitas-fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Oku menyatakan di tahun 2021 ini ditargetkan Kabupaten Oku mampu melakukan penyuntikan vaksin terhadap 75% penduduk Oku. Saat ini yang memang menjadi fokus kita adalah pencapaian vaksinasi yang kita usahakan bisa di atas 75% dari total penduduk. Saat ini realisasi penyuntikan vaksin sudah mencapai 63.000 orang atau 23% dari sasaran vaksinasi sebanyak 269.000 orang. Kendala saat ini yakni ketersediaan vaksin yang kerap kekurangan karena tingginya permintaan masyarakat yang hendak melakukan penyuntikan vaksin. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Manajemen Sriwijaya FC resmi mengajukan diri sebagai salah satu calon tuan rumah babak penyisihan grup Liga 2 musim 2021. Jika terpilih, manajemen SFC juga menjadikan kesempatan menjadi tuan rumah ini untuk menguji kualitas stadion GSC yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Manajemen Sriwijaya FC resmi mendaftarkan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sebagai salah satu calon tuan rumah babak penyisihan grup Liga 2 musim 2021. Selain memiliki fasilitas stadion bertaraf internasional, manajemen SFC mengaku juga memiliki SDM panitia yang profesional dan sudah terbiasa menyelenggarakan event sepak bola di tanah air. Jika nanti terpilih sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara, manajemen SFC juga menjadikan kesempatan ini untuk menguji Stadion GSC Palembang sebelum digunakan pada ajang Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Kesempatan menjadi tuan rumah tentu bisa menguntungkan tim Sriwijaya FC yang sudah terbiasa bermain di Jakabaring. Hal ini diharapkan dapat mengantarkan kembali Laskar Wongkito ke Liga 1 musim depan. Kami bismillah lah mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah Liga karena dampaknya banyak sekali. Manajemen SFC juga menyanggupi penyelenggaraan babak penyisihan grup Liga 2 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan tentunya tanpa penonton. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dua bersaudara menderita disabilitas sejak lahir. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir menggerebek sarang narkoba dan perjudian sebuah kampung di seberang sungai Desa Sudi Mampir. Polisi sempat dihalangi warga saat membawa para tersangka. Untuk mengevakuasi para tersangka, polisi harus menggunakan perahu. Satu persatu tersangka pemakai dan bandar narkoba ini dievakuasi menggunakan perahu untuk dibawa ke Mapolres Ogan Ilir. Polisi berhasil mengamankan belasan paket sabu, alat hisap dan timbangan digital, alat perjudian, 1 sen pirakitan, 12 senjata tajam, serta 5 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun bandar besar yang menjadi target operasi polisi berhasil kabur dengan terjun ke sungai saat penggerebekan berlangsung. Polisi sempat dihalangi warga saat membawa para pelaku penyalahgunaan narkoba ini. Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir AKP Zon Prama menyatakan penggerebekan sarang narkoba ini berdasarkan informasi warga yang resah dengan peredaran narkoba dan perjudian di kampung mereka. Sering terjadi perjudian dan tempat memakai narkoba di situ. Pada saat penangkapan terjun ke sungai melarikan diri. Sementara 3 orang yang kabur, tapi yang paling kami kejar yang utamakan. Polisi masih memburu bandar besar narkoba yang berhasil kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggelar razia di tempat hiburan malam. Salah satu pengunjung mengalami patah kaki setelah terjun dari lantai 2 sebuah tempat hiburan malam. Tim gabungan polisi, TNI, polisi militer, Brimob kembali mendatangi sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukarami, Palembang, Senin dini hari. Razia ini sengaja dilakukan Satres Narkoba Palembang untuk menghindari maraknya peredaran narkoba di kota Palembang. Salah satunya di tempat hiburan malam yang diduga seringkali dijadikan lokasi peredaran narkoba. Selain itu juga dalam razia ini, polisi militer dan pihak Propam Polrestabes Palembang ikut melakukan razia untuk menjaring oknum anggota polisi nakal.
Dalam razia ini, salah satu pengunjung tempat hiburan malam nekat terjun dari gedung untuk menghindari pemeriksaan petugas sehingga mengalami patah kaki di bagian sebelah kiri. Sedangkan ratusan pengunjung diamankan di Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan tes urin. Jika ada yang positif mengkonsumsi narkoba, kepolisian dilakukan pemeriksaan dan asesmen. Ini kita masih buktikan karena rekan-rekan lihat sendiri sudah kita pisahkan yang memang pertama jujur ya menggunakan narkotika, kemudian rekan-rekan sendiri lihat tadi semuanya berkerumun tanpa menggunakan masker. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang akan terus menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkoba. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bersaudara penderita disabilitas sejak lahir di Kabupaten Ogan Komering Ilir hidup dalam kondisi memprihatinkan. Untuk meringankan beban keduanya, Kapolres Oki bersama istri memberikan bantuan kepada keduanya. Kapolres Oki bersama istri dan jajaran mendatangi kediaman Hamdi dan Kasri, orang tua dari Marlina dan Senin yang mengalami disabilitas sejak lahir. Marlina yang kini berusia 30 tahun dan adiknya Senin berusia 25 tahun hidup dalam kondisi memprihatinkan. Warga desa awal terusan Kecamatan SP Padang Kabupaten Oki ini terpaksa harus mengenyam pahitnya hidup lantaran kedua anaknya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur tanpa bisa melakukan aktivitas layaknya orang normal. Namun hal ini tidak menyurutkan kedua orang petani ini untuk terus merawat anaknya hingga kini dengan penuh kasih sayang. Mereka meyakini semua titipan Allah yang patut disyukuri. Sedangkan untuk berobat mereka hanya seadanya saja sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Kedatangan Kapolres Oki AKBP Dilianto menambah semangat orang tua kedua anak disabilitas ini dalam menjalani getirnya kehidupan. Pemberian bantuan yang diterima pihak keluarga kian menambah semangat keluarga ini dalam menjalani kehidupan. Kapolres Oki AKBP Dilianto sempat menitikkan air mata saat melihat kondisi dua bersaudara penderita disabilitas sejak lahir. Disabilitas dari mulai lahir sampai dengan sekarang berusia 35 tahun. Di mana kedua anak tersebut dari mulai lahir sampai sekarang tidak bisa seperti anak-anak yang lainnya, sehingga dengan rasa sayang kepada mereka kita berusaha membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Polres Oki mengajak semua warga untuk saling berbagi, mengasihi dan peduli terhadap sesama, terutama yang membutuhkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.